Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya undang untuk mengikuti Zoom kali ini dan yang telah meluangkan waktunya. Dan berikut adalah kami akan mempresentasikan hasil dari kewirausahaan kami yang sudah selesai dan berikut adalah PPT yang akan kami rangkum. Jadi Rimabo ini adalah singkatan dari risol, mayo, bolognese, dan ayam suwir. Kami memproduksi makanan yang enak dengan kombinasi bahan baku yang segar dan proses yang higienis. Nah, konteksnya, konsumsi camilan di Indonesia kurang lebih itu 3 kali sehari, lebih sering dari makan utama, bahkan dibandingkan dengan makan eh, makanan utama itu. Selanjutnya, pernyataan masalah, masalahnya itu sehingga Risol 50 ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah karena tidak sarapan dan jajan yang praktis, snack yang sehat, higienis, dan enak. Dampaknya bagi mahasiswa mereka yang tidak sempat sarapan yang berdampak pada kurangnya fokus dan kesehatan lambung. Pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin dipecahkan yang pertama startup kami memecahkan masalah terkait susahnya mendapat produk camilan yang sehat, murah dan enak. Dikarenakan sulit dan banyak orang yang malas dalam mencari camilan tersebut. Selain itu, kami menciptakan camilan yang praktis dan dapat dikonsumsi kapan saja dengan hadirnya produk dalam bentuk frozen dan vakum. Data pendukungnya konsumsi camilan di Indonesia itu tadi kurang lebih 3 kali sehari, bahkan lebih sering dari makan besar. Analisis masalah, stakeholder yang terpengaruh itu banyak mahasiswa yang tidak sempat sarapan saat berangkat kuliah sehingga banyak yang mereka merasa lapar dan tidak fokus saat kuliah karena tadi lapar. Dan dampak bagi stakeholdersnya, mahasiswa itu tidak konsentrasi karena lapar dan perut kosong. Bisa juga menyebabkan sakit lambung akibat tidak ada sarapan dan sulit menangkap pelajaran. Asam lambungnya naik. Selanjutnya ada penyebab masalahnya membuat sarapan memakan makan apa memakan waktu yang sangat lama dan mahasiswa dituntut hadir tepat waktu di dalam kampus, apalagi waktu pagi hari. Hubungan anggota dan kelompok. Sebagai mahasiswa yang sering berangkat pagi dan tidak sempat sarapan, saya juga merasa kurang fokus karena perut kosong dan sering terkena penyakit lambung akibat dari telat sarapan tersebut. Segmen sasaran konsumen yang utama itu adalah mahasiswa Universitas Lampung semester 1 sampai 6, mahasiswa kelas 9 sampai 12 dan masyarakat umum yang berpenghasilan. Yang sasaran sekundernya itu masyarakat umum. Segmentasi konsumen dan persona. Nah, kelompok utama mahasiswa Universitas Lampung semester 1 sampai 6, kelas 9 sampai 12 dan masyarakat umum yang berpenghasilan. Kelompok sekundernya masyarakat umum dan personanya itu eh, salah satunya itu ada Umi, usianya 21 tahun, lokasinya metropolitan, berperan dalam organisasi jika ada mahasiswa. Profil pelanggan, pendidikan, lulus perguruan tinggi, jenis kelamin perempuan, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, minat hobinya seni memasak dan kuliner. Sumber informasi utamanya ada dari media sosial. Preferensi belanjanya sebagian besar offline, kenyamanan dengan teknologinya sangat tinggi, media sosial favorit Instagram dan TikTok. Tempat berkumpul secara offline favoritnya yaitu kafe. Dan ini alternatifnya, yang alternatif saat ini itu membeli makanan di warung atau masak di rumah. Nah, kekurangan dari alternatif saat ini itu terbuang waktu dan tidak praktis. Validasi masalah,
Dan solusi kami bagi masalahnya, solusinya itu menyediakan produk risol siap santap dengan metode frozen dan vakum agar bisa dinikmati kapan saja. Teknologi inti atau metodologi, kami menggunakan metode pemanasan yang higienis dengan penggunaan isian risol yang segar. Selanjutnya ada desain solusi. Solusi kami menyediakan produksi risol siap santap dengan metode frozen dan vakum agar bisa dinikmati kapan saja. Fitur utamanya, produk risol kami menggunakan bahan baku yang alami tanpa bahan pengawet sehingga menciptakan makanan yang enak dan sehat. Keunikannya, produk kami menghadirkan cemilan risol yang hadir dengan berbagai rasa yang kekinian dan praktis. Manfaat solusinya, yang pertama itu membantu mengembangkan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku produk dan emosionalnya terhindar dari penyakit akibat mengkonsumsi makanan yang alami. Yang sosial mendorong UMKM lokal dan menghadirkan inovasi baru di bidang makanan ringan serta membuka lapangan pekerjaan. Untuk masyarakatnya, dengan hadirnya Risol Rimabo dapat menggerakkan ekonomi warung, pemasok bahan baku, hingga UMKM sekitar juga ikut berkembang. Untuk pesaing sendiri yaitu secara langsung itu penjual gorengan KFC, yang tidak langsung yaitu seperti gacoan dan McD. MVP kami itu Rimabo, cemilan atau snack sehat dan praktis untuk dikonsumsi. Nah, persaingan langsung di Indonesia ini seperti penjual gorengan, tidak langsung pesaing di Indonesia itu seperti gacoan, yang langsung pesaing secara global KFC, tidak langsung pesaing secara global McD. Untuk analisis makro, tren yang menguntungkan seperti ekonominya, inovasi makanan ringan dan sehat dan praktis, sosialnya terbukanya lapangan pekerjaan yang baru. Tren yang tidak menguntungkan, ekonominya persaingan yang semakin ketat di bidang produk makanan ringan, sosial pola konsumsi makanan yang rendah minyak. Sumber data Media Indonesia 2025, tren kuliner 2025, dan preferensi makanan sehat. Proyek keuangan sederhana mata uang Indonesia rupiah IDR. Model bisnis yang dipilih produk manufacturing. Itu daerahnya pendapatan tahun pertama 99999, tahun kedua 200 200.000, tahun ketiga 22, tahun pertama 200 juta, tahun ketiga 25 juta. Untuk format prototip produk kami dibuat secara homemade dengan memperhatikan kebersihan dan kualitas bahan baku, fungsionalitas yang disertakan dalam prototip, yaitu kami menggunakan bahan baku yang segar serta alami tanpa bahan pengawet. Selain itu, pembuatan yang higienis untuk menjaga kesehatan dan kebersihan produk. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototip. Kami tidak menambahkan bahan pengawet untuk memperpanjang masa simpan karena menurunkan tingkat kesehatan produk. Validasi prototip yaitu jumlah pengguna yang dilibatkan, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototip, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dalam prototip. Umpan balik prototip yaitu aspek apa dari prototip yang disukai pengguna. Penggunaan bahan segar dalam bahan baku disukai banyak orang karena membuat produk lebih sehat dan tidak berdampak buruk pada kesehatan. Selanjutnya, aspek apa dari prototip yang tidak disukai oleh pengguna, seperti daya simpan produk yang tidak lama karena mudah rusak. Untuk analisis persaingan, yaitu nama persaingan penjual gorengan, gacuan, KFC, dan McD. Untuk penjual gorengan ini jenisnya langsung, kekuatannya penyajian produk yang cepat, kelemahannya produk mengandung bahan pengawet. Selanjutnya gacuan, jenisnya tidak langsung, varian rasa dan harga terjangkau, banyak bahan pengawet. KFC langsung, praktis dan enak, tidak sehat dan banyak pengawet. McD tidak langsung, varian yang banyak dan cepat, tidak sehat dan harga yang mahal.
Produk layanan kami akan lebih baik daripada solusi pesaing karena ini Rimabo hadir dan memberikan banyak varian produk, bahan baku yang segar, dan harga yang terjangkau. Selanjutnya Ya, akan dilanjutkan oleh Saudara Indra. baik. Yang selanjutnya adalah ukuran pasar dan GTM. Nah, dari segi digital kami mempromosikan produk kami menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Nah, untuk fisiknya kami juga membagikan poster dan brosur untuk mempromosikan produk Rimabo kami. Nah, untuk ukuran pasarnya yaitu total address atau TAM-nya kami mendapatkan memproduksi sebanyak 100 juta pieces per tahun. Untuk service available marketnya juga sama, kami juga dapat memproduksi 100 juta pieces per tahun. Nah, untuk optimal marketnya itu berkisar antara 300 juta per tahun. Jadi asumsi kami dapat fokus pada kota-kota besar dengan mempromosikan penjualan produk kami dengan harga 3.000 per pieces dan dapat memproduksi sebanyak 100 juta per tahun. Model pendapatan strategi harga kami menggunakan model pertama yaitu marketplace dan model pendapatan sekundernya melalui model periklanan. Ini link Canva-nya. Kemudian pendekatan go to market. Fokus geografisnya saya berfokus pada Kota Bandar Lampung dan melakukan penyebaran produk ini di kota-kota besar di Indonesia. Saran pemasaran digitalnya kami promosikan produk melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Kemudian secara fisiknya kami membagikan poster dan brosur serta biaya produksinya yang rendah dengan keuntungan pendapatan yang terus tumbuh dengan stabil serta omset yang besar. GTM kami yaitu memiliki marketing promosi hebat dengan media online namun lemah dengan media cetak. Nah, segmen pelanggan kami bisa dilihat dari mahasiswa Lampung bisa dari semester 1 sampai 6, siswi kelas SMA dari kelas 9 sampai 12 dan masyarakat umum. Kemudian keuangan kami, model pendapatannya metodenya dari marketplace dan periklanan, penetapan harganya per pieces resold dengan harga 3.000 per pieces. Kemudian model pendapatan untuk segmen pelanggan yaitu model marketplace dan unit penjualan seperti tadi. Nah, ini biaya pendapatan dan asumsi utama. Kemudian proyeksi laba, rugi, dan ringkasannya berubah seperti ini dengan R per C-nya. Kemudian langkah berikutnya yaitu tujuan yang akan dicapai untuk 12 sama 1 tahun ya. Tujuan pertama itu dari bulan 1 sampai bulan 3 itu yaitu memperbesar kapasitas produksi. Kemudian dari bulan 4 sampai 6 itu pengembangannya dari perluasan pasar. Kemudian dari bulan 7 sampai bulan 9 itu memperbesar usaha. Dan bulan 10 sampai bulan 12-nya itu membuka cabang. Kemudian ini seperti yang saya katakan tadi, yang sumber daya fisik yang dibutuhkan pada bulan 1 sampai bulan 3 itu yaitu tenaga untuk memasak dengan asumsi sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu sekitar 3 juta. Kemudian dari bulan 4 sampai bulan 6 itu dibutuhkan 2 orang tim dengan sumber daya fisiknya yaitu koneksi atau jaringan dengan biaya yang dibutuhkan berkisar antara 5 juta. Kemudian bulan 7 sampai bulan 9 memperbesar usaha dengan 3 tim yang kemudian sumber daya fisiknya itu berupa manajemen di bidang manajemen dengan sumber daya yang dibutuhkan sebanyak 15 juta rupiah. Kemudian bulan ke-10 sampai ke-12 membuka cabang itu butuh tim sekitar 10 tim. Yang dibutuhkan itu sumber daya fisik berupa lokasi atau tempat dengan biaya yang dibutuhkan kisar 50 juta.
Jadi ringkasan kelompok usaha kami, gambar umumnya Rimabo itu hadir sebagai usaha kuliner yang berkomitmen menghadirkan risol berkualitas dengan cita rasa lezat, isian melimpah, dan harga terjangkau untuk semua kalangan. Kami ingin menjadikan risol bukan hanya sekedar camilan, tapi juga pilihan makanan praktis yang higienis, mengenyangkan, dan dibuat dari bahan-bahan pilihan. Saat ini kami sedang mengembangkan berbagai varian rasa dan inovasi produk agar dapat memenuhi selera konsumen yang beragam melalui Rimabo. Misi kami adalah menciptakan snack yang sehat, inovatif dari berbagai macam isian risol. Jadi kami membuat orang dapat mengkonsumsi snack risol tanpa takut mengenai kesehatan makanan tersebut. Nah, relevansinya di sosial dan ekonomi yaitu semakin kini banyak snack yang hadir dengan beragam jenis, namun banyak yang mengabaikan kesehatan dan produk itu sendiri dengan menggunakan pengawet dan bahan baku yang kurang higienis lah. Dan kami hadir dengan menciptakan produk yang snack yang sehat. Nah, terima kasih. Hmm, betul. Itu tadi hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Oke, boleh dengan disebutkan nama dan NPM-nya. Aku mau. Perkenalkan, nama saya Denny Pranata dari kelas PTKA. Oke, Jadi pertanyaan saya, apa masalah utama yang ingin diselesaikan oleh Rimabo? Terima kasih. Izin menjawab. Jadi masalah utama bagi Rimabo ini, Rimabo ingin mengatasi masalah banyak mahasiswa dan masyarakat yang sering tidak sempat sarapan atau kesulitan mencari cemilan yang sehat, praktis dan terjangkau. Karena itu, Rimabo menyediakan risol siap santap yang bisa dikonsumsi kapan saja, begitu. Apakah ada yang lain, teman-teman? Aku. Silakan perkenalkan Sebelumnya, nama. oke. Sebelumnya, kenalkan nama saya Lydia. Eh, Mau nanya dong, kan tadi produk kalian kan Rimambo kan? Itu gimana sih strategi pemasaran yang digunakan dalam produk kalian? Terima kasih. Jadi izin untuk menjawab pertanyaannya Lydia. Tadi bagaimana strategi pemasaran yang digunakan di produk Rimabo ini? Rimabo ini mempromosikannya itu melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, serta menggunakan media fisik berupa poster dan brosur untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Begitu. Silakan mungkin satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Izin bertanya, Mas Yogi. Monggo Mas Susilo. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Susilo Prianto. Tadi kan di salah satu pesaing kalian kan ada gorengan, ada KFC dan lain-lain. Nah, begitu juga ada banyak penjual risol lainnya kan. Nah, saya pengen tahu sih keunggulan dari produk Rimambo ini apa sih dari pesaing lainnya gitu. Sekian, terima kasih. Baik, izin menjawab dari Saudara Susilo. Keunggulan dari produk risol kami yaitu menggunakan bahan-bahan yang segar ya dari produk risol kami ini. Kemudian tidak menggunakan bahan-bahan pengawet. Jadi pure alami
sehingga kesehatan dan kandungan gizinya juga terjaga. Dan banyak kan orang berpikiran bahwa konsumsi gorengan itu banyak pakai, apalagi yang berbagai rasa ya, maksudnya dengan campuran-campuran isian yang banyak, biasanya kan banyak juga menggunakan bahan-bahan yang eh, banyak mengandung kandungan kimia atau pengawet. Nah, kami tidak menggunakan itu. Jadi memang kekurangan kami juga tidak tahan lama produk kami, tapi kelebihannya produk kami ini memiliki nilai gizi yang lebih baik dan lebih sehat tanpa bahan pengawet. Seperti itu, Mas Susilo. Oke, terima kasih. Oke, nah saya rasa sudah cukup ya untuk sesi tanya jawab. Saya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.